Al jaza min jinsil amal. Balasan itu akan Allah berikan sesuai dengan jenis pekerjaan. Kalau waktu di dunia kamu sering nahan keinginan kamu karena Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat nanti Allah yang akan menjamumu. Tapi kalau waktu di dunia semua keinginan kamu cari-cari malahan untuk kamu ikuti, ya gak akan ada balasan kayak beginian waktu di akhirat nanti. Saudara sekalian, ayat ini diperuntukkan buat ahli-ahli puasa yang sesungguhnya di dunia. Siapa ahli puasa yang sesungguhnya? Adalah orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu dari apa yang dia inginkan dari makanan dan minuman. Gitu. Kalau kemudian kamu puasa, tapi buka puasanya kamu ngikutin hawa nafsu, gak ada ayatnya yang kayak beginian bagimu. Dari pagi aja udah dicari-cari apa yang kita mau makan ya, antara sore ya maghrib. Nyari nafsu. Saya berulang kali sampaikan di mana-mana majelis tentang puasa nih ya. Saudariku sekalian, laparmu itu deket aja di perutmu sendiri. Bukan di restoran nol, di Pizza Hut, di bakso ujung jalan sana, di mall sana. Nggak ada. Nggak jauh-jauh begitu. Laparmu tuh deket aja di perutmu sendiri. Dan saudariku sekalian saya muliakan, orang puasa tuh pasti lapar. Lauk paling enak itu adalah rasa lapar. Makan apa aja kalau buka puasa tuh jadi enak. Nggak usah nyari yang enak-enak. Halo? Jelas ya? Nggak usah nyari makanan yang enak-enak teman-teman sekalian. Emang yang namanya puasa tuh udah lapar. Lapar tuh udah makan apa juga enak. Lihatin orang puasa tuh, ngeliat karet gelang aja kayak mie bakso, kayak spaghetti tuh katanya. Pernah nih kayaknya nih ya. Ada malahan yang lebih parah, ngeliat kecoa kayak kurma. Parah banget dah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada yang lihat sunlight kayak sirup marjan. Jadi teman-teman saya sekalian, ini ngajarin kita cara puasa yang benar. Cara puasa yang benar itu nahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu. Kalau kamu waktu di dunia puasa nahan hawa nafsu, bahkan nggak puasa pun kamu nahan hawa nafsu, kamu terhitungnya lagi puasa. Di dunia aja misalnya kepengen itu nggak dikasih, pengen ini nggak dikasih. Nih ya, hawa nafsu kita ini teman-teman sekalian seharusnya adalah tunggangan yang menyampaikan kita kepada tempat tujuan. Kita nih sama Allah dikasih hawa nafsu. Tahu hawa nafsu siapa? Diri kita sendiri nih. Yang kalau kita lagi ngapain aja dia punya banyak keinginan gitu. Ini sekarang lagi duduk di sini nih. Ada yang udah nyusun rencana, habis dari sini pulang mau kemana, mau ngapain, makan apa, itu namanya hawa nafsu teman-teman sekalian. Ada juga hawa nafsu plus, hawa nafsu minus ya. Hawa nafsu itu ada plus, ada minus. Ada yang dia inginkan, ada yang tidak dia inginkan. Yang dia inginkan biasanya antara makan minum, antara apa yang dipakai, apa yang dikendarai, antara pengennya istirahat, tidur, santai, kayak gitu kan. Antara ngomong, dia pengen ngomong apa, gimana gitu. Itu plus. Ada lagi hawa nafsu minus. Yang dia nggak kepengen. Yang dia nggak kepengen biasanya nggak kepengen diomelin orang, nggak kepengen dikata-katain orang, nggak kepengen disinggung-singgung orang, begitu kan ya? Nggak kepengen anaknya di saat dia ngomong jawabin, nyautin misalnya gitu. Nggak kepengen ditolak ketika dia menyampaikan satu keinginan kepada suaminya, misalnya gitu. Jadi ada plus, ada minus. Nah itu kalau kamu mampu mengendalikan itu teman-teman saya sekalian, mampu mengendalikan itu semuanya, akhirnya hawa nafsu kita ini tunduk terhadap apa yang diinginkan, bukan oleh kita tapi oleh Allah dan Rasulnya. Katanya Nabi Muhammad SAW,
Dan itu kaitannya sama iman ya. Semakin tinggi kemampuan kamu untuk mengendalikan hawa nafsu dengan tidak mengikutinya, gitu, itu maka akan semakin tinggi imanmu. Dengan penyaksian hadisnya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa ini dari ajaran agama. Makanya saudara sekalian yang saya muliakan, saya ketemu sama orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya dengan gak punya keinginan apa-apa. Keinginannya satu-satunya adalah zikrullah. Katanya sahibul hadrah, lima lahum syahwah illa lidzikrillah. Mereka enggak punya syahwat, mereka enggak punya keinginan illa zikrullah, kecuali zikrullah. Keinginannya zikrullah. Keinginannya zikrullah. Makanya kalau mereka baca Quran enggak kepengen berhenti. Katanya Sayyidina Utsman ibn Affan, innal mu'min la yashba' minal Quran. Orang mukmin enggak akan kenyang baca Quran. Ini jadi pertanyaan, nih kita mukmin apa bukan? Kenapa kita sama Quran kenyang mulu? Tiap lewatin Quran, no thanks, masih kenyang. Makasih, masih kenyang. Kan gitu? Tiap ada apa-apaan yang bawa Quran, makasih, masih kenyang. Buka radio, kebuka Quran, pindahin, makasih, masih kenyang. Kan gitu? Buka TV pas lagi ada Quran di situ, makasih, masih kenyang. Gitu. Kenyang mulu kita sama Quran. Tapi mendadak lapar sama semua hal-hal yang lainnya. Begitu ada berita tentang politik, oh kita perlu nih, kita perlu tahu nih. Tuh dengerin ada lagu, ini enak nih lagunya, nih enak nih lagunya. Mukminkah kita, teman-teman saudara sekalian? Ini hawa nafsu kita nih masih jauh banget dari menjadi hawa nafsu yang layak dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Hawa nafsu yang dia tahan waktu di dunia, dia kendalikan waktu di dunia, sampai bisa mengikut kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuh, orang-orang yang seperti ini, nanti di hari akhirat Allah bilang, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang waktunya, kata Allah, makan dan minum yang enak, gak usah kepikiran apa-apa. Kamu sudah melakukannya waktu di dunia. Yang ditahan-tahan, yang disedikit-sedikitin, yang dibatas-batasin, udah waktu di dunia. Padahal ya teman-teman saudara sekalian, yang namanya kenikmatan dunia, mau kamu gak batasin, emang menjadi dengan sendirinya akan terbatasi. Coba aja perhatikan, orang yang terlampau banyak manis-manis kena penyakit, nggak boleh makan gula, kan gitu? Nggak dibatasi dengan aturan dari Allah, kamu akan dibatasi dengan penyakit, kamu akan dibatasi dengan overweight, ya gitu ya, kelebihan berat badan. Dokter bilang kalau kamu mau badan kamu sehat, kaki kamu nggak sakit, turunin berat badan. Ya dok, gimana caranya? Habisnya dok, kalau ngeliatin makanan gemes. Gemes gitu, gemes. Ya Allah. Ada gitu, saya pernah tahu orang, kalau udah ketemu makanan, gema takbir, Allahu Akbar, seneng banget. Ya Allah, teman-teman sekalian, ini orang-orang yang waktu di dunia, kita nih yang waktu di dunia mengikuti hawa nafsu makan, kira-kira pantas nggak di hari akhirat Allah bilang, makan minum deh sekarang, udah enak kan, yang nikmat ya? Ya pantas, betul nggak? Ya pantas. Apalagi pakai bahasa bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bukankah kamu telah membatasi makanmu, kamu telah menyedikitkan makanmu sewaktu kamu hidup di dunia? Pasti kita inget-ingetin, enggak tuh, makannya sampai kenyang, kita cari nafsu, kita cari yang kita pengen. Ya Allah, boro-boro teman-teman saya sekalian, enggak kena yang haram aja udah untung kita. Dengan cara makan kita yang kayak begitu, enggak dikuasai setan, untung kita.
Dengan cara makan kita yang kayak begini nih, Allah masih rahmati kita, masih izinkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, masih untung kita, alhamdulillah.